Mungkin kita sering berkata, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang Kristen sampai saat ini masih ada yang belum menjadi garam, masih ada yang belum menjadi terang. Padahal Yesus sudah memerintahkan kepada kita agar kita menjadi garam dan terang. Bayangkan saudara, ketika seorang chef atau seorang koki, dia sedang memasak di dapur, dia membuat sebuah hidangan yang sangat lezat sekalipun, dengan bahan baku yang sangat enak sekalipun, ya. Tetapi kalau masakannya itu tidak ada garam, maka akan terasa hampa. Bukan masalah sejago apa chef itu memasak, bukan masalah seahli apa chef itu memasak, bukan masalah seenak apa makanan yang dia masak. Tetapi kalau tidak ada garam, masakan apapun itu akan terasa hampa. Saudara, kalau makan daging, kalau makan sayur, kalau makan sop, kalau tidak ada garamnya, ya, mungkin kita tidak akan memakan masakan itu, ya. Tidak ada rasa ketika makanan tidak ada garam. Pada zaman Tuhan Yesus, garam itu bukan hanya sebagai memberikan rasa pada makanan, tetapi garam itu juga berfungsi sebagai pengawet. Zaman dulu tidak ada lemari es, tidak ada kulkas. Jadi kalau zaman dulu saudara untuk mengawetkan makanan pakai garam. Ya, garam itu bisa tahan lama. Kalau mumi-mumi zaman dulu untuk mengawetkan mumi itu, mayat itu pakai garam. Jadi garam itu bukan hanya menjaga makanan, tetapi juga menjadi pengawet. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada kita, kamu adalah garam dunia. Artinya apa saudara? Kita sebagai garam, kita membawa rasa. Rasa itu apa? Yaitu bagaimana kerajaan Tuhan itu kita berikan kepada orang lain. Bagaimana hidup kita ini kita bagikan kepada orang lain, biar orang lain juga merasakan adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah garam dunia. Bukan karena dosa yang kita bagikan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita bisa membagikan kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan kepada orang lain, sehingga orang yang belum mengenal Yesus bisa mengenal Yesus. Dari mana? Dari diri kita yang menjadi garam itu sendiri. Makanya Tuhan berkata, kamu harus jadi garam yang bisa mengasinkan banyak orang, bisa mengasinkan makanan, dan orang lain akan merasakan makanan itu. Orang lain akan melihat ternyata di dalam diri kita itu ada Yesus. Bukan ada iblis, tapi ada Yesus di dalam hidup saudara. Rasa itulah yang kita berikan kepada orang lain, sehingga orang itu bisa mengenal Yesus melalui hidup saudara. Amin. Amin. Kemudian garam itu juga pengawet. Pengawet itu digunakan untuk apa? Agar tidak busuk, tidak cepat busuk, tidak cepat bau. Ya. Biasanya makanan-makanan yang sudah membusuk itu murah. Biasanya ikan itu 1 kilo 40.000, dijual 20.000 atau 10.000. Saudara itu kenapa dijual murah? Bisa saja sudah membusuk. Ya. Biasanya ini produk ini dijual di toko-toko supermarket, harganya lumayan, tapi kok ini dijual murah? Saudara cek dulu, jangan-jangan sudah mau kaya, sudah mau kaya luasa. Ya. Makanya garam itu juga untuk pengawet di dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita tidak mengalami kebusukan rohani. Agar apa?
tidak tawar hati kepada Tuhan. Agar apa? Agar asin yang ada di dalam diri kita itu tidak hilang. Karena apa? Karena manusia zaman sekarang itu lebih suka berkompromi dengan dosa, menyerah kepada godaan dunia, kehilangan gairah akan Tuhan di dalam hidup mereka, kehilangan kerinduan akan Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga firman Tuhan katakan, jika garam itu sudah tidak asin lagi, maka apa? Akan dibuang dan diinjak orang. Karena apa? Tidak ada gunanya lagi. Saudara menjadi orang Kristen harus berguna untuk Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen harus memberikan manfaat untuk Tuhan. Kalau tidak ada manfaatnya dalam diri saudara untuk Tuhan, apa yang terjadi? Dibuang, diinjak. Artinya apa? Tuhan tidak lagi memberikan berkat, mujizat, kuasanya bagi saudara. Karena apa? Saudara tidak lagi menjadi garam. Doamu tidak didengar oleh Tuhan, doamu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Setiap pergumulanmu semakin berat karena Tuhan tidak menolong saudara. Karena apa? Tidak menjadi garam bagi dunia. Oleh sebab itu kita harus menjadi garam. Lalu firman Tuhan juga katakan, kamu harus menjadi terang untuk dunia ini. Saudara bayangkan sebuah di tempat desa yang terpencil, yang masuk ke dalam pelosok-pelosok di pedalaman. Kalau tidak ada lampu di sana, tidak ada terang di sana, maka kita akan melewati mungkin jalan-jalan yang becek, banyak batu, ya kan? Kemudian ada jurang di kiri kanan, ada binatang-binatang yang akan kita lewati. Tetapi kalau ada lampu yang terang yang menerangi sekelilingnya, maka kita pun akan merasa aman ketika kita melewati di tengah-tengah kegelapan dunia. Makanya Tuhan berkata, jadilah terang, di mana terang itu akan menerangi tempat-tempat yang gelap. Ya, seringkali saudara kita diselimuti oleh kegelapan akan dosa. Kita diselimuti oleh kebingungan dan keputusasaan di dunia ini. Karena apa? Banyaknya pergumulan, banyaknya persoalan yang membuat kita menyerah akan Tuhan. Tuhan, aku give up. Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Tuhan, aku sudah tidak berdaya lagi ikut Tuhan. Karena setiap ikut Tuhan, hidupku menang, malah masalahnya makin banyak. Tapi firman Tuhan katakan, jadilah terang di tempat yang gelap. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tangan Tuhan tetap dipermuliakan. Makanya firman Tuhan katakan, terang itu bukan ada di bawah gantang, tapi terang itu ada di atas kaki-kaki Dia yang menerangi tempat-tempat yang gelap. Saudara harus menjadi terang di dunia ini, di mana setiap orang-orang yang hidupnya di dalam dosa, mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami pertobatan ketika saudara hadir di sana. Kalau ada keluargamu yang belum bertobat, jadi terang buat mereka. Kalau ada tetanggamu yang belum bertobat, belum kenal Yesus, jadi terang. Kalau ada temanmu, sahabatmu, rekan kerjamu yang belum mengenal Tuhan, jadi terang untuk mereka. Amin. Oleh sebab itu saudara, bagaimana supaya kita menjadi garam dan terang dunia ini? Yang pertama kita katakan bahwa kita harus terhubung dengan Tuhan. Di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes sangat jelas berkata, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan keselamatan surga. Kita tidak mendapatkan berkat Tuhan, kita tidak mendapatkan mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, dikatakan kita akan berbuah banyak.
Kita hanya ranting yang menikmati hasil dari pokok, yang menikmati hasil proses yang dilakukan oleh pokok, dan itu akan disalurkan ke ranting-rantingnya, sehingga rantingnya akan berbuah, akan berdaun lebat, akan bertumbuh. Karena apa? Karena terhubung dengan Tuhan dan kita menghasilkan buah. Artinya kita menerima kehidupan, tujuan, dan kuasa dari Tuhan. Karena apa? Kita terhubung, ya. Menjadi terang dan garam dunia ini harus terhubung dengan Tuhan. Saudara, kalau tidak terhubung dengan Tuhan, hidupmu akan hancur di dunia ini. Dunia ini semakin hari semakin menunjukkan keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh dunia ini kepada setiap kita orang yang percaya. Ya. Terhubung dengan Tuhan itu juga artinya adalah sebagai memberikan kita kekuatan. Kalau saudara punya handphone, ya, kalau handphone saudara habis, makanya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengisi, kita harus mengisi daya. Ya. Kadang-kadang kita panik kalau handphone kita itu sudah lowbat. Sebagus-bagus apapun handphone saudara, iPhone, apapun, kalau tidak ada dayanya, mati. Ya. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita punya banyak potensi, kita punya banyak bakat, kita punya banyak keahlian, kita punya banyak kemampuan. Kita bisa bermain musik, kita bisa bermain pujian dengan baik, kita bisa berkhotbah dengan baik, kita bisa melayani Tuhan. Tetapi kalau kita tidak isi terus dengan tenaga yang diberikan oleh Tuhan, kita akan merasa kelelahan dan kehabisan tenaga dari Tuhan. Ya, sehingga kita merasa pelayanan ini seperti menjenuhkan, hidup ini membosankan, tidak punya semangat hidup. Karena apa? Karena kita tidak diisi dayanya oleh Tuhan. Tapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita akan diisi terus, diberikan semangat, diberikan gairah untuk melayani Tuhan, diberikan gairah untuk mengikut Tuhan, diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan secara benar sesuai dengan firman. Amin. Yang kedua, menjadi garam dan terang dunia artinya adalah kita harus berada di dalam kekudusan. Berkali-kali firman Tuhan yang saya sampaikan berkata, jangan berdosa. Tidak ada orang yang berada di dalam terang dan terang itu hidupnya jatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang berada di dalam terang dan terang Tuhan harus jaga kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Artinya seluruh hidup kita harus kudus. Pikiranmu harus kudus, matamu harus kudus, mulutmu harus kudus, tanganmu, kakimu, hatimu harus kudus. Ya, kudus itu artinya apa, saudara? Artinya dipisahkan. Harus dipisahkan dari keinginan dunia ini. Kita harus lepaskan di dalam hidup kita, dan kita memulai untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan saudara campur hidupmu yang penuh dosa dengan hidupmu yang dipersembahkan oleh Tuhan. Saudara campur, saudara tidak bisa melakukan itu semua. Makanya anak Imam Eli melakukan kejahatan, di mana mereka mempersembahkan korban bakaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan hukum mereka. Karena apa? Karena mereka campur persembahan yang tidak layak dengan persembahan yang layak. Mereka persembahkan dan mereka dihukum oleh Tuhan. Saudara, engkau adalah bait Allah, hidupmu adalah bait Allah. Engkau adalah bait suci, tubuhmu adalah bait suci. Firman Tuhan katakan, engkau sudah dibayar, engkau sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Maka kuduskanlah hidup saudara di dalam kehidupan Tuhan.
mulai hari ini saudara memulai hidup kudus. Agar apa? Agar saudara menjadi bejana yang indah dan bejana yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Orang kalau mau hidup kudus, yang pertama harus ada komitmen, harus ada niat dalam diri saudara. Kalau kami di dalam ilmu hukum, kejahatan itu dimulai oleh karena ada niat dulu. Saudara sudah punya niat untuk berbuat jahat kepada orang, itu sudah bisa, teman. Itu kami di hukum. Kalau saudara tidak ada niat, hanya sekedar dari omongan berkata, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau ikut Tuhan, saya mau hari ini benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi tidak ada niatnya, itu sama saja saudara bohong, penipu. Firman Tuhan katakan saudara seperti seorang yang sedang menipu dirimu sendiri. Lihat kaca cermin, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Jadi harus ada niat dalam diri saudara, dan saudara berdoa agar Tuhan menguatkan dan memampukan hidupmu agar tidak tergoda untuk melakukan dosa. Ya. Minggu lalu saya kontrol ke rumah sakit dan dokter bilang, Pak, Bapak overweight, kegendutan, obesitas. Saya pikir saya masih biasa-biasa saja, tapi saya timbang sudah lewat dari atas 100. 105. Lalu dokter bilang, Pak, saya ke poligizi, rujuk ya ke poligizi. Jadi hari itu saya 2 poli PTR dan poligizi. Di poligizi dibilang, Bapak harus diet. Harus diet. Jam 7 malam tidak boleh makan makanan berat. Saya ini nasi goreng lewat. Saya jam 7 malam masih minta nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng. Waduh, waktu itu kan dalam hati. Kurang makan daging. Wah. Kadang-kadang kalau pulang sekolah makan pesanan kelapa soto dai enak juga itu kan. Ya nggak Bapak. Soto dai ada 2 itu lapunya. Pulang bawa pisang goreng, ya kan? Kurang itu kan lagi. Perbanyak makan sayur. Wah. Istri saya setiap hari masak sayur labu. Sayur labu. Taksinya dikurangi. Olahraga setengah jam setiap hari. Jalan. Jadi kalau orang betul ternyata tidak boleh lari, harus jalan santai agar tidak lututnya itu tidak menopang tua. Tapi saudara, karena saya sudah ada niat, wah, mati saya obes, overweight. Jadi mulai minggu ini saya sudah mulai kurangi makan. Saya sudah bilang ke istri saya jam 7 malam tidak ada makanan. Jadi saya makan malam itu jam 6 sudah makan nasi. Terus anak saya jam 7 malam pesan nasi goreng, saya nggak pesan. Saya lihat aja mereka makan. Tapi kalau udah gede kalian ya, si Erasmus, tapi nasi goreng. Tapi saya nggak pesan. Sudah mulai makan buah semalaman kemarin. Pesan apa nasi goreng? Jus. Saya jus. Karena sudah ada niat. Ya. Karena bulan depan saya harus kontrol lagi. Kalau berat saya tidak turun, saya dimarahin. Apa percuma kontrol ke saya, tapi nggak dilakukan. Jadi saudara, mau hidup kudus, ada niat dulu. Bagaimana untuk memperoleh niat? Berdoa. Sampai kapan saudara hidup di dalam dosa? Sampai kapan saudara menikmati
keinginan dunia sampai saat ini. Kapan tobatmu? Makanya ada tulisan kapan tobatmu? Ya. Ada lagi orang panitia hari kiamat, kapan tobatmu? Apakah tunggu Tuhan kasih saudara sakit baru saudara bertobat? Apakah tunggu saudara Tuhan kasih saudara masalah yang berat baru bertobat? Apakah tunggu anggota keluargamu dipanggil oleh Tuhan baru bertobat? Apakah tunggu saudara sudah napasnya setengah-setengah, sudah di rumah sakit, sudah pakai tabung oksigen, lalu berkata Tuhan aku bertobat? Apakah harus seperti itu? Selagi saudara masih muda, selagi saudara masih kuat, selagi saudara masih sehat, maka mulailah untuk hidup kudus bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, harus berani bertindak. Sebagai orang Kristen, kita harus bisa mengambil langkah iman. Jangan takut gagal, jangan takut ditolak, jangan takut salah, jangan takut untuk dikhianati karena Yesus, jangan takut untuk dibenci karena Yesus, jangan takut untuk direndahkan karena ikut Yesus, jangan takut untuk dikucilkan karena ikut Yesus. Kita harus punya iman yang kuat. Agar apa? Agar kita bisa menunjukkan bahwa iman Yesus itu lebih besar dari segalanya. Ikut Yesus itu tidak sia-sia. Mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus itu tidak sia-sia dalam kehidupan saudara. Ini sudah ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh iman kita di dalam Alkitab. Bagaimana Musa harus melepaskan dari kejaran Raja Firaun, tetapi laut bisa terbelah menjadi dua. Bagaimana Daud melawan Goliat yang tubuhnya 3 kali lebih besar dan dia bisa menang atas mereka. Itu merupakan tindakan iman dalam hidup saudara. Maka kita harus punya keberanian untuk melakukan, membawa perubahan dalam hidup saudara. Tinggalkan zona nyamanmu saat ini. Kemarin saya diingatkan oleh Facebook, ternyata gereja ini sudah 1 tahun berdiri resmi dari BPD. Jadi tanggal 4 Oktober itu SK gereja kita itu tahun kemarin diberi. Lalu saya lihat tuh ternyata sudah 1 tahun ya, yang sahnya ya saudara. Cuma yang perintisannya kan sudah tahun-tahun sebelumnya. Ya. Saya mengingatkan dan tutup memulai perintisan gereja di sini keluar dari zona nyaman. Yang biasanya jam 7 pagi kita masih di rumah, masih tidur. Yang biasanya jam 7 pagi ya kita masih santai-santai. Tapi jam 7 pagi kita sudah ibadah. Kan harus keluar dari zona nyaman. Ya kan? Yang biasanya hari Minggu, hari libur, ya kan? Yang biasanya kita gereja di Kedoya jam 10, paginya masih bisa ya santai-santai dulu dengan keluarga, tapi keluar dari zona nyaman. Jadi kami hari Minggu itu ya seperti hari biasa. Istri saya jam 4 sudah bangun, kami jam 5 sudah bangun, mandi biasa persiapan, jam 6 sudah berangkat. Keluar dari zona nyaman. Kalau dulu sebelum merintis gereja nggak seperti itu, masih santai-santai aja, masih bisa belanja ke pasar. Tapi setelah dibuka gereja ini, jam 7, jam 6 harus berangkat, harus siap. Itulah namanya tindakan iman, langkah iman. Dan kita sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan buat gereja kita. 1 tahun Tuhan menyertai gereja ini. Dan tidak pernah sekalipun kita tidak melakukan ibadah minggu. Bahkan kemarin ulang tahun Kedoya, saya bilang itu kan sore, pagi tetap ibadah. Ibadah kata ibu bapak, iya jalan ibadah. Tahun kemarin Natal kita pagi di sini, sore di Kedoya. 1 hari yang sama kita bisa Natal 2 gereja.
Jalan. Itu namanya tindakan Tuhan. Tuhan menyertai pelayanan kita, dan Tuhan juga menyertai orang yang sudah melayani Tuhan. Ingat, pelayanan saudara itu tidak sia-sia di gereja. Meskipun jemaatnya tidak banyak, tapi ketika engkau membuka hati untuk melayani Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan tampung, Tuhan akan lihat, dan Dia akan menyediakan upah dari pelayanan saudara. Amin. Sebabnya saudara, biarlah hari ini kita menjadi terang dan terang dari dunia ini. Jangan engkau menjadi serupa, tetapi biarlah terang dan cahaya untuk banyak orang. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdiri.